memberikan nutrisi-nutrisi penting seperti ini pada saat awal pengisian buah padi. Diharapkan buah-buah padi yang sedang mulai pada tahap pengisian malai bisa berisi secara maksimal sehingga menghasilkan gabah-gabah yang bernas dan mudah pengisiannya, sahabat EBIB semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat EBIB, selamat berjumpa kembali di channel Eko Budi YouTube Farm, channelnya Inspirasi Petani, channelnya tempat berbagi serta share pengalaman seputar budidaya tanaman padi. Bagaimana kabar sahabat EBIB semua? Mudah-mudahan pada kesempatan ini kita selalu diberikan kesehatan juga kekuatan sehingga kita bisa menjalankan aktivitas kita sehari-hari dalam keadaan badan yang sehat juga kuat, baik jiwa maupun raga. Amin ya robbal alamin. Sahabat EBIB semua, pada pertemuan kali ini saya akan memberikan sebuah informasi berdasarkan beberapa permintaan dari sahabat EBIB semua yang ingin melihat bagaimana perkembangan padi inbrida C2 di lahan Eko Budi YouTube Farm yang saat ini kebetulan lahannya di kami sedang mengalami kekeringan, artinya sudah sekian lama tidak turun hujan sehingga lahan pertanian di daerah saya saat ini mengalami kekeringan yang sangat luar biasa. Juga cuaca panasnya yang di atas rata-rata, sahabat petani semua. Sahabat petani semua, berdasarkan pertanyaan atau memenuhi permintaan daripada sahabat EBIB yang dituliskan di kolom komentar yang ingin melihat atau mengetahui bagaimana perkembangan padi inbrida C2 saya, sahabat petani ya. Saat ini padi inbrida C2 di lahan saya sudah mulai berbuah, sahabat petani. Sudah memasuki 75%, memasuki masa pengisian malai. Nah, seperti apa keadaan padinya? Mari kita lihat nanti sama-sama sahabat petani. Dan sudah barang tentu pada masa-masa seperti ini saya juga akan membagikan pengalaman, memberikan informasi, perlakuan yang penting yang patut kita berikan kepada tanaman padi kita pada saat-saat seperti ini. Baik sahabat petani, kita lihat dulu seperti apa keadaan padi inbrida C2 di lahan Eko Budi YouTube Farm. Sahabat EBIB semua, ini adalah keadaan padi inbrida C2 saya yang saat ini sudah mulai berbuah ya. Malainya sudah keluar dan sudah mulai merunduk, memasuki masa-masa awal pengisian daripada malai-malai buah padi ini. Keadaan lahannya ini sahabat petani sangat memprihatinkan. Sawahnya sangat kering sekali. Lahannya juga sudah pecah-pecah di dalamnya ya, sehingga pertumbuhan padinya pun tentu saja tidak dapat maksimal seperti sebagaimana yang kita inginkan. Namun saya tetap bersyukur dalam keadaan yang seperti ini saja tanaman padi inbrida C2 saya bisa mengeluarkan malai-malai dan berbuah. Ya sahabat petani bisa lihat di sebelah sana itu lahan punya tetangga kering sahabat petani ya. Padi-padinya banyak yang mati, semuanya tidak tersisa. Tapi alhamdulillah padi saya, padi inbrida C2 ini masih bisa tumbuh, daunnya masih hijau dan bisa mengeluarkan malai walaupun tidak maksimal. Nah sahabat EBIB bisa lihat keadaan malainya seperti ini. Rumpun-rumpun padi yang tumbuh juga lumayan besar sahabat petani. Nah malai-malainya sudah sekitar 75% memasuki masa pengisian. Nah tentu saja keadaan yang seperti ini bisa sahabat EBIB lihat
lahannya sudah pecah ya. Ini di tengah petakan sudah seperti ini, hampir seluruhnya sahabat petani, bahkan ada yang sangat besar sekali pecahnya. Namun ini tidak membuat suatu halangan bagi saya untuk memberikan perlakuan kepada padi-padi saya ini, sahabat petani. Sahabat petani semua banyak bertanya di kolom komentar, Kang, katanya kita memberikan perlakuan atau melakukan penyepraian, memberikan nutrisi kepada padi-padi kita mulai pengisian itu di usia berapa? Jawabannya begini sahabat petani, kita sesuaikan dengan jenis padi atau varietas padi yang kita tanam. Semua jenis padi memiliki masa waktu yang berbeda-beda. Nah, ini adalah keadaan Malai Inbrida C2, cukup lumayan bagus sahabat petani ya. Jadi kita lihat saja perkembangannya. Kalau sudah seperti ini, nah sudah merunduk begini, masa pembungaannya sudah selesai di atas 75%. Ini patut kita berikan perlakuan dengan menyuntikan atau menyepraikan nutrisi agar proses pengisian malai dapat berjalan dengan baik sahabat petani. Saya juga di sini nanti akan melakukan penyepraian, memberikan nutrisi sahabat petani ya. Sekaligus ini ada sedikit walang sangitnya, walaupun tidak banyak tetap harus saya kendalikan sahabat petani. Jadi perlakuan yang akan saya berikan kali ini yaitu mempercepat pengisian buah padi atau malai padi, juga untuk mengendalikan hama walang sangit agar tidak merusak tanaman padi kita sahabat petani. Sahabat petani bisa lihat malainya ini seperti ini, padi Inbrida C2. Walaupun pohonnya tidak tinggi, tapi menurut saya ini malainya cukup panjang juga sahabat petani ya. Gabah-gabahnya juga besar, setara dengan gabah Ciherang begitu sahabat petani ya. Tapi untuk bentuk buah setelah matangnya nanti seperti apa, kita lihat nanti sama-sama. Nah, ini lumayan panjang ya sahabat petani ya. Ini adalah malai padi Inbrida C2. Ya, agar tidak penasaran, kita lihat seperti apa perlakuannya. Nah, itulah sahabat ebib semua, keadaan padi Inbrida C2 di lahan Eko Budioto Farm yang saat ini sudah berbuah, sudah memasuki masa pengisian tahap awal malai-malai padinya. Dan pengecekan itu saya lakukan kemarin sore, dan alhamdulillah ternyata walaupun keadaan lahannya sudah pecah-pecah, kekeringan, sudah tidak ada lagi air, namun padi-padi Inbrida C2 saya masih bisa tumbuh dan berbuah dan menghasilkan malai-malai padi. Untuk itu perlu saya berikan perlakuan kepada padi-padi saya itu agar proses pengisian malainya dapat berjalan sebagaimana mestinya. Sahabat petani semua, perlakuan yang akan saya berikan itu tepat hari ini sahabat petani. Mumpung masih pagi sahabat petani ya, saya akan pergi ke sawah melakukan penyepraian, memberikan nutrisi. Namun sebelumnya sahabat petani, pengemikan daripada nutrisi-nutrisi itu akan saya lakukan di rumah saja, agar nanti di pesawahan saya tinggal mengaplikasikannya, meringankan dan memudahkan pekerjaan kita sahabat petani. Nah, ini saat ini masih sekitar jam 6 pagi sahabat petani, mungkin kurang sedikit gitu ya. Tapi dengan keadaan kemarau yang seperti ini, cuacanya sudah sangat terik sekali, sudah terang benderang, sudah cerah sekali, sehingga penyepraian yang akan saya lakukan nanti agar tidak terlalu siang, pengemikan nutrisi-nutrisinya akan saya lakukan di rumah sahabat petani. Baik sahabat petani, nutrisi apa yang akan saya gunakan? Ini ada 3 macam nutrisi sahabat petani dan 1 insektisida. Nutrisi apa yang akan saya gunakan pada masa-masa generatif seperti ini untuk pengisian malai padi ini? Nutrisi yang pertama sahabat petani ini ya. Nah, ini sudah tidak asing lagi bagi sahabat ebib semua. Ini adalah pupuk monokalium fosfat atau MKP. Pupuk MKP ini kandungannya fosfat dan kalium. Kandungan fosfatnya sebesar 52% dan kandungan kaliumnya sebesar 34%. Unsur hara fosfat dan kalium sangat dibutuhkan dalam proses pembuahan agar malai-malai padi kita yang berada di sawah pada saat-saat awal pengisian malai dapat berisi secara maksimal.
Jadi ini peran daripada pupuk MKP sahabat petani. Fosfatnya untuk mempercepat pengisian, juga untuk menambah bobot gabah, sedangkan kaliumnya membantu translokasi unsur hara yang diserap oleh daun melalui obat yang kita spraykan agar disebarkan ke seluruh tubuh tanaman padi kita. Ini adalah pupuk yang pertama. Kemudian dosisnya berapa? Dosis yang akan saya gunakan pada kali ini yaitu 4 sendok makan per tangki. Saya akan menyepray sebanyak 4 tangki nanti sahabat petani. Artinya akan saya gunakan 4 sendok makan dikali 4 tangki. Artinya menjadi 16 sendok makan untuk masa generatif seperti ini. Apakah boleh dilebihkan, Kang? Boleh, kalau mau maksimal gunakan sebanyak 5 sendok makan. Tapi bagi saya cukup 4 sendok makan saja sudah dirasa sangat cukup sahabat petani. Ini nutrisi yang pertama. Kemudian sahabat edip semua, nutrisi yang kedua ini adalah sebuah pupuk penunjang, pupuk mikro sahabat petani. Nah ini ya, ini pupuk juragan boron ya. Pupuk juragan boron ini didominasi oleh kandungan boronnya ya. Boronnya banyak sekali, 55%. Kemudian sisanya hingga 100% itu ditambah dengan unsur-unsur mikro yang lainnya. Ada mangannya, ada sulfurnya, bahkan di dalam pupuk juragan boron ini ada juga nitrogennya sahabat ebib semua. Nah, untuk apa boron? Boron berguna untuk pembelahan dinding sel pada tanaman, juga pada tanaman padi. Nah, dinding sel apa yang kita butuhkan agar berkembang pada saat-saat masa generatif ini adalah dinding-dinding sel gabah pada malai-malai padi kita, agar malai padi kita berisi maksimal dengan cangkang-cangkang yang leluasa ketika diasupi nutrisi oleh tanaman padi sahabat petani. Ini adalah pupuk boron. Berapa dosis yang akan saya gunakan? Dosisnya akan saya gunakan cukup 1 sendok makan per tangki sahabat petani ya. Jadi untuk 4 tangki nanti akan saya gunakan 4 sendok makan. Ini pupuk yang kedua. Kemudian pupuk yang berikutnya sahabat petani, ini juga masih nutrisi. Nah ini adalah pupuk yang berupa zat pengatur tumbuh atau ZPT. ZPT apa yang saya gunakan? Ini ya sahabat petani. Nah ini adalah ZPT Dekamon. Fungsi daripada ZPT Dekamon ini atau pupuk Dekamon ini adalah membantu merangsang percepatan pengisian malai padi. Juga membantu mempercepat malai padi yang keluarnya tertinggal. Biasanya dalam satu rumpun itu sahabat petani, malai padi tidak keluar secara serempak. Apa faktor penyebabnya? Terutama keberadaan air. Apabila lahan kita ketika masa awal generatif seperti ini, masa-masa keluarnya malai tidak ada air, maka sudah dapat dipastikan malai-malai padi tidak akan bisa keluar secara serempak. Karena unsur air adalah unsur utama dalam proses mengeluarkan malai bagi setiap batang-batang padi. Jadi pemberian daripada Dekamon ini membantu mempercepat agar tanaman padi atau batang padi yang mengeluarkan malai paling terakhir bisa ikut tumbuh dan menyamai daripada malai-malai padi yang sudah tumbuh dari awal sahabat petani. Nah, berapa dosisnya ini yang akan saya gunakan? Ini sangat irit sekali Dekamon ini sahabat petani. Dosis Dekamon ini akan saya gunakan 1 ml per liter air. Artinya untuk tangki saya 16 liter akan saya gunakan 16 ml. Ini adalah pupuk Dekamon atau zat pengatur tumbuhnya. Nah sahabat petani juga banyak yang bertanya-tanya tentang harga ya sahabat petani ya. Harga itu relatif sahabat edip semua ya. Tapi sebelum kita bahas masalah harga, kita lihat satu lagi amunisinya. Ya, saya lupa. Nah, ini saya akan menggunakan insektisida untuk pengendalian hama walang sangit. Yang saya gunakan ini ya. Ini andalan saya, walaupun murah meriah, tapi menurut saya ini sangat ampuh untuk mengendalikan hama walang sangit. Ini adalah insektisida dengan bahan aktif BPMC. Merek dagangnya Darmabas ya. Ini adalah Darmabas, bisa sahabat ebib lihat semua. Darmabas 500 EC. Bahan aktifnya adalah BPMC. Nah, Darmabas ini insektisida yang bekerja secara kontak, tidak sistemik. Apa artinya bekerja secara kontak? Bekerja secara kontak artinya ketika
sprayan daripada alat spray yang kita berikan, air sprayan menempel atau mengenai tubuh walang sangit, mengenai tubuh hama sasaran, maka hama sasaran itu akan mati dalam beberapa menit ke depan, sahabat petani. Itu fungsinya kontak. Kalau sistemik bagaimana, Kang? Kalau sistemik itu bekerjanya agak lama. Karena apa? Si bahan aktif ini, si insektisida ini harus diserap dulu oleh tanaman. Ketika hama tadi memakan atau menghisap tanaman kita, barulah akan terkena imbasnya, akan terkena pengaruhnya daripada racun yang kita berikan. Dan perlu sahabat Ebib sikapi, perlu sahabat Ebib pahami, pada masa-masa generatif, terutama ketika padi kita sudah berbuah, mengeluarkan malai, penggunaan insektisida sistemik harus pandai-pandai memilah dan memilih insektisidanya, dan memilih waktu yang tepat untuk digunakan. Karena sahabat petani, kita harus mencintai kesehatan kita, kesehatan keluarga kita. Apabila buah padi kita spraykan dengan bahan aktif yang sistemik atau insektisida yang bekerja secara sistemik, artinya si racun daripada insektisida itu akan masuk ke seluruh tubuh tanaman, tak terlepas juga pasti masuk ke dalam bulir-bulir gabah padi kita, sahabat petani. Nah, jadi kalau mau menggunakan yang sistemik, gunakan jauh-jauh hari sebelum masa panen. Kalau misalnya 10 hari lagi mau panen, jangan gunakan insektisida yang bersifat sistemik, karena khawatir dapat merusak atau mengganggu kesehatan kita, ya. Berbahaya bagi kesehatan kita, keluarga kita ketika mengkonsumsi berasnya atau nasinya. Nah, tidak akan serta-merta kelihatan dampaknya, sahabat petani. Tapi 2 atau 3 tahun ke depan sana, nanti akan terasa efeknya. Kesehatan kita menurun, sahabat petani. Cepat lemas, cepat terserang penyakit. Itu adalah salah satunya karena asupan daripada insektisida sistemik yang masuk ke dalam gabah dan beras padi yang kita makan. Itulah penyebabnya, sahabat petani. Jadi harus bijak, sahabat petani, ya. Nah, kalau yang bersifat kontak seperti Dharmabas ini, sahabat petani, ini tidak bertahan lama, ya. Ketika kita spraykan mengenai daripada hama mati, apalagi setelah beberapa jam ke depan atau beberapa hari ke depan, dia sudah tidak ada lagi racunnya, sahabat petani semua. Baik, sahabat petani semua. Nah, ini adalah Dharmabas ini, ya, akan saya gunakan dosisnya sebanyak 3 ml per liter air. Artinya untuk tangki 16 liter milik saya akan saya gunakan 48 sampai 50 ml. Ini sangat ampuh sekali, sahabat petani, ya. Baik, sahabat petani semua, masalah harga, ya, sahabat petani, berapa katanya Kang itu habisnya, berapa harga daripada amunisi yang akan gunakan, apakah tidak kemahalan supaya tidak besar pasak daripada tiang, modal lebih besar, penghasilan sedikit. Baik, ya. Untuk harga, sahabat petani, ini relatif, tergantung daripada wilayah pendistribusian daripada obat-obat ini, amunisi ini. Semakin jauh dari pusat produksinya, distributornya itu semakin jauh mengantar obat ini, menjual obat ini, tentu harganya juga akan lebih mahal. Kenapa? Karena ongkosnya juga, biaya transportasinya juga lebih mahal, sahabat petani. Namun untuk acuan saja, di daerah saya, sahabat petani semua, untuk MKP ini harganya sekitar Rp55.000 untuk kemasan 1 kg ini. Nah, di tempat sahabat petani semua, di tempat sahabat Ebib mungkin berbeda. Ada yang lebih murah dan ada juga yang lebih mahal. Ini untuk MKP. Kemudian untuk pupuk juragan boron ini, sahabat Ebib, di tempat saya ini murah sekali. Ini harganya hanya Rp19.000, sahabat Ebib semua. Dan untuk JPT Dekamon ini yang ukuran 500 ml, ya, artinya setengah liter. Ini harganya Rp68.000 kalau di daerah saya, sahabat petani, ya. Di daerah sahabat petani mungkin ada yang lebih mahal, ada yang lebih murah. Nah, kemudian untuk Dharmabas ini harganya Rp45.000. Jadi kalau di total berapa, ya, sahabat petani, ya, kurang dari 200.000, ya, sekitar 150.000-an. Nah, apakah itu besar? Besar, sahabat petani. Tapi perlu diingat, ini kan tidak habis sekaligus, sahabat petani, ya. Bisa kita gunakan untuk 3-4 kali proses penyepraian, kecuali yang memiliki lahan sawahnya itu 2, sahabat petani. Baik, sahabat petani, kita lihat bagaimana nanti proses pengemikan nutrisi-nutrisi ini juga amunisi ini. Nah, ini kalau Dharmabas ini akan saya
masukkan nanti saja di sawah, sedangkan nutrisi-nutrisi yang 3 tadi akan saya mix di rumah. Yuk kita lihat seperti apa proses pengemikannya agar memudahkan pekerjaan saya di sawah. Namun tak lupa kepada sahabat Ebib semua yang belum menekan tombol subscribe-nya, silahkan ditekan dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa ditekan pula tombol like-nya. Satu sentuhan jari sahabat Ebib menekan tombol like sangat berharga untuk eksistensi channel Eko Budi YouTube Farm ini, agar selalu bisa memberikan informasi, membagikan pengalaman, sharing kepada sahabat Ebib semua tentang budidaya tanaman padi. Silahkan bertanya dan komentar dengan tentu saja dengan bahasa yang baik dan sopan dan tidak keluar daripada tema yang ada di dalam video ini. Yuk sahabat Ebib, kita lihat proses pengemikannya seperti apa. Baik sahabat Ebib semua, kita mulai proses pengemikannya mumpung masih pagi ya. Nah ini pupuk MKP-nya ya. Ini akan saya gunakan 4 sendok makan per tangki sprayer 16 liter sahabat petani. Nah ini adalah pupuk juragan boronnya. Nanti saya gunakan 1 sendok makan ya per tangki, dan ini adalah pupuk dekamonnya yang saya gunakan nanti 1 ml per liter air. Sedangkan untuk inseknya nanti akan saya pakai di sawah saja karena ini ringan sahabat petani. Nah ini yang berbentuk serbuk ini, kita padat ini kita cairkan dulu ya agar lebih mudah. Nah ini MKP-nya sahabat petani sudah saya masukkan ke dalam ember ini. Takarannya menggunakan 4 takaran gelas ini untuk 4 tangki. Jadi setiap tangki akan saya berikan nanti di sawah 1 gelas takar ini. Nah ini sudah saya masukkan MKP-nya tadi separuh ya. Nah jadi sekali lagi dosis untuk MKP ini adalah yang saya gunakan 4 sendok makan untuk 1 tangki gitu ya. Sendok ini yang saya gunakan takarannya, sendok makan sahabat Ebib ya. Ini sudah saya masukkan di awal tadi. Nah ini tinggal menambahkan sisanya. Untuk 4 tangki saya gunakan 16 sendok makan. Artinya 1 sprayer itu saya gunakan 4 sendok. Nah kemudian ini kita aduk-aduk. Ini pupuk MKP ini sangat mudah larut sekali sahabat petani ya. Sangat mudah larut sekali. Nah ini setelah larut MKP-nya baru saya masukkan pupuk boronnya yang padatan dulu. Nah ini takarannya untuk juragan boron ini, pupuk boron ini saya gunakan 4 sendok ini ya. Artinya untuk 4 tangki itu 4 sendok. Setiap tangkinya cukup 1 sendok makan. Ini juga sama, pupuk boron ini mudah larut sahabat petani ya. 1 2 sampai 3 sendok makan dan 4 sendok makan untuk 4 tangki itu ya. Nah kebutuhan boron, kebutuhan tumbuhan terhadap boron ini tidak banyak, namun ini wajib ada boron ini ya, walaupun tidak banyak kebutuhannya. Ini mudah larut sahabat Ebib. Nah kemudian kita masukkan setelah larut pupuk dekamonnya. Takarannya ini 1 ml per liter air. Untuk setiap tangki 16 liter saya gunakan 16 ml. Kalau tangki sprayer sahabat Ebib 18 liter gunakan 18 ml. Nah ini saya gunakan 16 ml, sekitar sepertiga daripada wadah ini ya. Nah ini takarannya sekitar 16 ml. Untuk 4 tangki saya gunakan 16 ml dikali 4 sahabat petani ya. Sekitar 64 ml untuk 4 tangki. Pupuk dekamon ini adalah pupuk zat pengatur tumbuh ya, untuk merangsang percepatan proses pertumbuhan tanaman maupun merangsang percepatan pengisian buah-buah padi. Nah ketiga nutrisi ini saya campur menjadi satu. Kemudian nanti setelah tercampur baru akan saya masukkan ke dalam wadah botol ini ya, supaya nanti penakarannya mudah. Nah ini menjadi 4 takaran gelas ini sahabat petani. Setiap 1 tangki saya berikan 1 gelas takar ini nanti di pesawahan. Jadi di pesawahannya saya hanya membawa ini saja, botol hasil pengemikan ini ya. Tidak repot-repot membawa nutrisi-nutrisi tadi ya, karena berat gitu sahabat Ebib. Dan ini akan membantu mempersingkat waktu kita di sawah ketika melakukan pekerjaan. Baik sahabat Ebib semua, kita sama-sama lihat nanti di sawah seperti apa kegiatan yang akan saya lakukan. Oke sahabat Ebib semua, kita akan pergi ke sawah. Seperti apa perlakuan terhadap padi-padi yang akan saya lakukan nanti di pesawahan.
Tak lupa bagi sahabat Ebib yang belum menekan tombol subscribe-nya, silakan ditekan tombol subscribe-nya. Bagi yang sudah, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih sahabat Ebib. Tekan pula tombol like-nya dan bagikan video ini supaya lebih bermanfaat bagi para petani yang lainnya. Sahabat Ebib semua, saya sudah datang di pesawahan ya, akan memberikan penyepraian pada padi-padi ini. Saya akan mengeping dulu ya. Nah, ini proses pengemikannya kita mulai sahabat petani. Nah, ini tangki yang saya gunakan sudah saya isi sepertiganya. Tangkinya 16 liter kapasitasnya. Ini yang tadi saya mik di rumah sahabat Ebib. Ini nutrisi-nutrisinya. Takarannya setiap satu tangki adalah 1 gelas takar ini, 1 gelas plastik ini ya. Tadi saya buat 4 gelas. Nah, enak kan? Ini meringankan kita, menyingkat waktu, tidak menyita waktu. Sangat mudah sekali, tidak mesti kita lakukan pengemikan di sawah lagi. Nah, setelah dimasukkan nutrisinya, sebelum kita masukkan inseknya, kita isi dulu ya sampai sekitar setengah tangki airnya. Ya, nanti setelah diisi sampai setengah tangki atau lebih, terakhir baru kita masukkan insektisidanya sahabat Ebib. Nah ya, seperti ini. Nah, kemudian ini adalah Dharmabas, insektisida untuk walang sangit, untuk mengendalikan walang sangit. Dosisnya ini saya gunakan 3 ml per liter air. Artinya untuk tangki 16 liter saya gunakan sekitar 48 ml. Nah, ini adalah takarannya 50 ml kalau penuh. Nah, ini tidak sampai penuh, cukup segini, sekitar 48 ml. Baru kita aduk-aduk. Setelah rata, kita masukkan ke dalam tangki yang sudah berisi air setengahnya tadi sahabat Ebib. Ya, seperti ini. Ini akan lebih efektif dan maksimal hasilnya kalau kita lakukan seperti ini. Baru kemudian kita isi lagi tangkinya sampai penuh. Namun tidak lupa saya ingatkan kepada sahabat Ebib semua, hal yang sepele tentu jangan kita abaikan, karena ini dampaknya akan berimbas pada hasil penyepraian kita. Apa itu, Kang? Adalah proses pengadukan ulang di dalam tangki sprayer setelah amunisi-amunisi ini dan tangkinya sudah terisi penuh dengan air. Kita aduk dulu sebentar, baru setelah itu kita lakukan penyepraian dan insya Allah hasilnya akan lebih maksimal bagi tanaman padi kita. Yuk sahabat Ebib, kita lihat seperti apa proses penyepraian nanti yang akan saya lakukan. Sahabat Ebib, penyepraian ini saya lakukan pagi-pagi sekali ini ya. Ini baru sekitar jam 7. Namun padi-padinya sudah tidak berembun lagi ya. Walaupun masih jam 7, ini sudah lumayan agak panas, sudah hangat-hangat sahabat Ebib. Dan saya lakukan pengecekan pada tanaman padi, embun-embunnya sudah tidak ada. Nah, ini istri saya membantu membawa air ya untuk proses pengemikan ini ya sahabat Ebib. Nah, sahabat Ebib banyak yang bertanya, Kang, katanya merek sprayernya apa sih yang akan gunakan? Itu air semburannya mengembun seperti itu. Ini tangki sprayer murah sebetulnya sahabat Ebib ya. Harganya hanya sekitar 400 ribuan. Namun ini kepala sprayer yang saya gunakan ini kepala sprayer yang berlubang 4 ya, yang terbuat daripada aluminium atau kuningan itu, yang berwarna kuning seperti besi itu sahabat Ebib ya. Dan hasilnya alhamdulillah bagus seperti ini sahabat Ebib. Baik sahabat Ebib semua, mungkin sampai di sini apa yang bisa saya sampaikan. Dengan memberikan nutrisi-nutrisi penting seperti ini pada saat awal pengisian buah padi, diharapkan buah-buah padi yang sedang mulai pada tahap pengisian malai bisa berisi secara maksimal sehingga menghasilkan gabah-gabah yang bernas dan mudah pengisiannya sahabat Ebib semua. Amunisi yang saya gunakan ini selain untuk mempercepat pengisian buah padi, juga untuk mengendalikan hama walang sangit agar jauh-jauh pergi dari lahan pesawahan kita. Mungkin hanya sampai di sini pengalaman yang dapat saya bagikan kepada sahabat Ebib semua. Mudah-mudahan bisa membantu dan bermanfaat.
Akhirnya saya mohon maklum apabila ada salah-salah kata dan salah-salah pernyataan yang saya ucapkan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.